Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memilih merek dan logo usaha di sini ya. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang merek dan logo usaha. Oke, mengapa merek dan logo perusahaan itu sangat penting? Karena memiliki peran ya di sini ya. Jadi setiap logo dan merek itu memiliki peran strategis di kemudian hari nanti. Dan merek itu merupakan identitas dari suatu perusahaan. Dan apalagi sih, merek dan logo itu juga menggambarkan citra gitu kan, citra sebuah perusahaan di mata konsumen. Jadi ada arti di dalam merek dan logo yang kita bangun di perusahaan kita di situ. Dan logo sendiri merupakan lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Ini berupa nama, bisa lambang atau elemen grafis yang lainnya ditampilkan secara visual. Dan biasanya kalau kita bingung belum bisa ngedit logo, contohnya itu sebentar. Nah, di sini Anda tinggal ketikkan ya lewat Google ya, logo gitu ya. Logo. Terus ambil gambar. Ini kan banyak banyak sekali logo ya. Kalau Anda ngambil dari internet, pastikan jangan yang paid versionnya atau license. Jadi berlisensi nanti bisa kena eh, klaim hak cipta di situ ya, atau klaim copyright namanya kalau di bahasa digitalis itu ya. Anda misalnya ambil jenisnya, Anda ganti, atau hak penggunaan. Di sini Anda cari ya, hak penggunaan Anda cari yang jangan license komersial dan lainnya. Ambil yang Creative Commons. Artinya di sini masih bisa Anda gunakan. Logo tersebut masih bisa Anda gunakan, atau Anda redaur, atau Anda recycle itu logo tersebut. Nah, ini bisa kalau misalnya kita nggak pada bikin logo, Anda bisa nyari logo-logo di sini yang Creative Commons, jadi bisa digunakan. Tapi kalau BMW saya kira tidak bisa ya. Karena maksudnya kalau bisa dari Pixby Anda menggunakan nggak apa-apa, tapi kalau mau menggunakan logo ini jangan nanti kena strike langsung di situ ya, kena masalah itu. Nah, Anda bisa nyari-nyari contoh-contoh yang Anda bisa gunakan untuk usaha yang Anda buat. Oke. Nah, logo juga diciptakan sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan kompetitor atau pesaing lainnya. Oke, merek atau brand. Merek atau brand ini adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk lainnya di sini. Nah, kegiatan membangun brand ini disebut dengan branding. Nah, kalau melekat pada individual namanya personal branding di sini ya. Jadi penciptaan identitas visual, komunikasi, hingga pembentukan perilaku budaya perusahaan. Nah, contohnya gini-gini. Contoh sederhananya saya buka di channel saya di sini ya. Jadi kalau saya buka di video ini adalah saya gunakan untuk kenalan ini kan, makanya saya tulis kenalan dulu dengan saya, isinya apa nih kira-kira. Jadi memperkenalkan, ini namanya personal branding di sini. Ya, jadi personal branding kita, sudah kita buat di awal. Jadi ketika masuk ke channel saya, mereka udah mengenal siapa saya di situ. Tapi kebanyakan juga masih belum kenal sih, karena kalau di YouTube itu kan yang dilihat video yang naik karena algoritma dari YouTube atau dari Google, sehingga orang tidak jarang orang yang melihat di channel ini komplitnya seperti apa. Itu jarang sekali itu kan. Mereka melihat oh ini channel hacker itu, padahal bukan. Itu channel yang isinya cuma, channel ini dibentuk karena untuk media, bukan media promosi sih, jadi sarana edukasi untuk teman-teman yang mungkin belum ada kesempatan untuk belajar karena pandemi atau PPKM, dan saya memberikan materi ini free untuk Anda, jadi Anda bebas dan tidak ada disensor di channel saya, tidak ada yang saya sensor di situ. Dan ini bukan promosi juga, tapi kalau disebut dengan media promosi juga bisa masuk juga. Terus penciptaan identitas visual merupakan salah satu cara membangun brand secara fisik yang sangat penting di sini. Nah, salah satu elemen utama adalah penciptaan identitas visual adalah logo. Nah, manfaatnya apa sih? Bisa memberikan daya tarik tersendiri ini bagi konsumen. Terus sebagai pembeda, jelas membeda produk perusahaan dengan produk pesaing. Terus merek dapat digunakan untuk menetapkan harga jual yang tinggi di sini, jelas itu di situ. Terus untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dan memberikan nilai value berkaitan dengan persepsi terhadap kualitas dan kepuasan dari konsumen di sini, dan membantu mengatur catatan
ketersediaan. Ini manfaat dari merek. Nah, bagaimana sih membuat merek yang menarik? Ya lakukan riset. Jelas tadi kita lakukan riset, kita cari. Tadi contohnya adalah kita cari, misalnya yang paling gampang buka Google, cari logo di situ, riset aja, kumpulkan ide, lakukan analisa. Kira-kira kalau saya bikin logo seperti ini, ya, merek seperti ini gimana, kuat gak? Kekuatannya besar gak kira-kira? Terus membuat syarat-syarat memiliki merek. Nah, mencerminkan produk yang ditawarkan jelas, mudah diingat, jelas, memiliki arti tertentu, itu jelas, mudah diucapkan, jelas. Misalnya saya bilang kalau nama saya Joko Desantoso susah, tapi kalau orang saya bilang dengan Bang Jack gitu kan, pasti paham di situ. Kalau ID yang dulu teman-teman mahasiswa kenal dengan saya adalah Gutang, Pak Gutang gitu kan, dia udah paham di situ. Nah kesini panggilannya adalah Bang Jack. Bang Jack karena channel ini adalah channel edukasi dan saya afiliasinya ke Universitas Amikom, maka saya harus melakukan juga namanya personal branding di sini. Jadi nama utuh yang saya tampilkan di sini Joko Desantoso di channel ini. Terus memiliki hubungan dengan desain logo jelas, karena saya mewakili dari banner logo itu ada profesionalnya. Saya tidak membuat logo, tapi saya cuma ngambil aja dari banner itu, saya jadikan logo di channel yang saya miliki ini. Terus memiliki keunikan tersendiri di sini, menggunakan kata yang nyeleneh. Contohnya kata yang nyeleneh ada satu thumbnail atau satu playlist yang saya terus namanya Tang Tang Cerit di situ ya. Nah, Tang Tang Cerit itu artinya adalah tengok-tengok cerita IT. Jadi bahasanya menyeleneh kayak gitu ya. Atau ada bisa buka bahasa yang lainnya, bebas sih di situ. Terus menimbulkan kesan positif. Kalau yang saya timbulkan pertama ada kesan negatif karena tulisannya adalah Tang Street, itu kan orang berpikirnya kan pasti kan wah ini kok arahnya ke sini. Tapi kalau kita harusnya secara panjang itu kan Tang Street kalau dalam bahasa Jawa itu kan tengok-tengok cerita gitu kan, tengok-tengok cerita IT. Nah, ini mengandung sebuah doa. Nah, itu harapan saya juga ketika saya membuat channel ini, teman-teman yang mampir ke channel saya, mereka bisa belajar. Di sini juga saya berikan beberapa video teks dari mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugas di situ. Terus logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, baik dari daerah, organisasi, produk, negara, atau lembaga dan hal lainnya. Ini membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama yang sebenarnya di sini. Nah, manfaat logo di sini biasanya sih untuk identitas diri, ya, jadi membedakan identitas milik orang lain jelas di situ. Tanda kepemilikan jelas, karena logo itu dalam merupakan kepemilikan pribadi, melekat pada diri pribadi atau dalam perusahaan. Nah, tanda jaminan kualitas, mencegah peniruan atau pembajakan, menambah nilai positifnya, properti legal atau suatu produk atau organisasi jelas, mengkomunikasikan informasi seperti nilai dan kualitas di sini. Nah, jenis logo bisa logo tipe di sini, logo yang merupakan hasil dari pengolahan font. Nah, pada umumnya penggunaan font jenis script menunjukkan formalitas, keindahan, terkadang keramahan. Nah, font yang tebal menunjukkan kekuatan strength di sini ya. Font yang italic menunjukkan pergerakan. Kalau saya italic lebih suka ke fleksibilitasnya. Jadi orangnya nggak kaku. Dan saya nggak suka dengan logo kotak karena kaku. Jadi ya suka gambar kotak itu kaku. Tapi kalau lingkaran itu orangnya fleksibel, enak, enjoy itu, enjoy culture gitu ya. Tiap font memiliki karakteristik yang dapat menyimpulkan karakter entitas yang diwakili. Ya, contohnya ini ada FedEx, Coca-Cola, Google, Nokia. Nah, ini logogram. Logogram itu memiliki ikon atau ilustratif atau inisial. Misalnya kita Joko itu JDS gitu kan. Terus gambar yang mewakili sebuah makna ya kan. Ini masuk dalam logogram. Nah, logo yang dituangkan dalam bentuk gambar di sini, logogram yang baik dapat menjadi elemen visual yang kuat, mudah diingat oleh masyarakat. Ini contohnya McDonald, bisa ada Mitsubishi atau Mercedes itu juga menggunakan logo sendiri, Chevrolet itu dengan logo dengan plus itu ya. Terus perpaduan antara logogram dan logotipe di sini ya. Pada umumnya, penerapan logogram dilengkapi ini dengan logotype sebagai yang diterangkan dan menerangkan, namun ada beberapa logo yang memasukkan unsur logogram ke dalam logotype sehingga keduanya menjadi kesatuan. Contohnya Metro. Ini stilasi burung elang dalam lingkaran sekaligus menjadikan huruf O di sini. XL, huruf X juga sekaligus merupakan stilasi orang di sini. Titik di atas huruf
BI sekaligus melambangkan kepada dua orang yang dianggap saling berkomunikasi, atau kappa di situ juga menunjukkan kayak nilai orang lagi duduk di saling membelakangin, dan jadi huruf K atau huruf X ya biasanya ya kalau kappa ya. Itu ada banyak sekali ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat logo di sini. Jadi logo harus bisa menggambarkan kepribadian entitas yang diwakilinya. Jelas harus unik, terus simple dan fleksibel. Simple juga lebih mudah untuk diingat masyarakat logonya. Jadi ketika melihat oh ini perusahaan ini, terus memiliki nilai estetika yang bagus. Logo harus mampu mendeskripsikan perusahaan. Jadi mewakili dari sebuah perusahaan atau sebuah bidang usaha yang kita bangun di situ ya. Dan jika dicetak tanpa warna, logo tetap efektif dan menarik, atau bisa digunakan untuk shape-nya itu atau 2D-nya lebih bagus, dan tidak ketika dijadikan hitam putih juga tetap menarik di situ ya. Terus logo tuh harus sederhana. Ya buat saya sederhana atau kompleksitas tergantung ini sih, orang lebih enak, tapi kalau lebih enaknya sih sederhana, simple aja sih, simple dan mudah diingat, jelas sekali enak gitu kan, karena nanti akan mewakili perusahaan yang kita bangun di situ. Dan jika logo dalam ukuran kecil, logo harus masih dapat terlihat di situ. Jadi ya kalau bisa buat logo yang kalau di suatu gedung ya yang besar, jangan sampai kecil ya, kecil nggak terlihat nanti di situ. Ini contoh FedEx Amazon, di mana FedEx adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman barang. Ini Anda bisa lihat Amazon.com, ini juga ada logonya, logo tag Amazon.com, tampak panah yang mengarahkan dari huruf A ke Z, gitu kan. Ini kalau FedEx ini ruang negatifnya adalah E dan X di sini ya, di sini yang dibedakan. Ini logo dari Mercedes-Benz, Adidas, 3 garis, bawahnya ada teksnya juga. Dan logo tidak lepas dari dukungan adanya tagline, biasanya diletakkan mendampingi logo. Nah, tagline ini adalah atribut berupa satu kata atau lebih yang menggambarkan esensi. Nah, sebuah tagline tidak selamanya dipakai karena akan disesuaikan dengan perkembangan pasar dan gaya hidup target audience. Baik, jenis-jenis dari tagline itu berdasarkan dari sifatnya. Ada tagline yang sifatnya deskriptif, ada yang spesifik, ada yang superlatif, ada yang imperatif, dan ada yang provokatif. Ini deskriptif ya menerangkan produknya atau janji dari produk tersebut, contohnya jarum super, topnya kreatif filter. Spesifik memposisikan perusahaan tersebut menjadi yang terunggul, contohnya Sosro, ahlinya teh. Superlatif adalah memposisikan menjadi yang paling hebat atau baik, contohnya adalah Baygon, jaminan mutu. Terus ada imperatif, menggambarkan suatu aksi, contoh untuk pakai Asia gitu ya. Terus provokatif, mengajak, menantang, memancing emosi, contohnya adalah orang pintar minum tolak angin, itu kan. Orang bejo itu kan pasti berprestasi. Ada banyak sekali lah logo-logo yang seperti itu. Ini Anda harus paham ya jenis tagline-nya ya. Oke, ini contoh tentang merek dan logo usaha. Semoga paparan ini bermanfaat dan menambah informasi terhadap Anda, baik yang kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta maupun yang tidak kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Semuanya boleh ngambil ilmu di sini bebas. Dan emang YouTube ini, channel YouTube saya ini digunakan untuk belajar bersama di sini. Saya bukan orang yang paling pintar di sini, terus menganggap diri saya itu lebih di atas kalian, tidak. Tentu kita belajar bersama di sini. Kesempurnaan tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Saya masih banyak kekurangan dan saya tetap belajar untuk mencapai nilai kesempurnaan tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.